Ini adalah Jupri dan Joni, dua remaja yang memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda. Jupri hidup dari keluarga yang sangat mampu. Kedua orang tuanya bekerja di perusahaan swasta yang lumayan terkenal, dan hidup Jupri selalu terpenuhi. Meskipun begitu, Jupri sadar ia tidak akan menyia-nyiakan privilege tersebut dan harus bisa memberikan yang terbaik juga untuk orang tuanya. Sedangkan untuk Joni, lahir dari keluarga menengah ke bawah dan hidup seringkali merasakan kesulitan. Ayah Joni hanyalah seorang supir angkot, sementara ibunya pergi meninggalkan keluarganya untuk bekerja di Kamboja. Dan sampai saat ini, belum terdengar juga kabar kelanjutannya itu seperti apa. Jupri dan Joni bisa dibilang teman yang lama, karena mereka berdua adalah tetangga. Walaupun mereka berdua sering bermain bersama, tapi selalu ada jarak yang seringkali Joni merasa benci terhadap Jupri. Update terus ya, mentang-mentang lagi di luar negeri. Guys, bentar lagi lulus nih. Lu pada mau lanjut kuliah apa langsung kerja? Gue sih udah niat mau masuk UI ya. Ya, semoga aja gue lolos sih guys. Doain ya. Amin. Keren lu Jup. Kalau lu Jun? Gue mager kuliah ya. Lagian gak penting-penting amat kok. Gue sih niatnya mau cari kerja, abis itu buka bisnis sendiri. Lagian, ya sekarang kuliah juga ngapain? Ujung-ujungnya jadi karyawan juga kan? Ya ada benernya juga sih lu John. Tapi kalau misalkan lu ada kesempatan buat kuliah ya nggak apa-apa kuliah aja. Karena kan dengan kita kuliah, kita bisa dapetin ilmu baru, lingkungan baru, dan juga kesempatan yang baru. Ya nggak juga sih, buktinya di luar kuliah ada banyak tuh ilmu ya. Malah lebih bagus kebanyakan praktek daripada teori doang. Udahlah, mau kuliah atau nggak kuliah, yang penting kita bisa sukses bareng-bareng ya. Nah iya tuh betul, semoga kita sukses semua ya. 3 bulan setelah lulus sekolah, akhirnya kehidupan Jupri dan Joni berbeda. Jupri sangat sibuk dengan kuliahnya, sedangkan Joni masih menganggur dan kesulitan mencari kerja. Halo Job, lu di mana Job? Gue lagi di rumah sih ngerjain tugas. Ayo lah nongkrong besok, sibuk amat sih lu jadi orang. Oh boleh sih, ayo. Kebetulan gue juga besok nggak kuliah kok. Nah gitu dong, ya udah tempat biasa ya. Siap, oke John. Oke. Lu gimana lu kuliah di UI? Enak gak? Ya enak-enak aja sih John. Soalnya di situ juga lingkungannya bagus-bagus, sama tempatnya juga luas. Ya gue semangat juga sih, gara-gara ya di situ orang-orangnya pada ambis semua. Iya, tapi lu harus hati-hati sih John. Soalnya di situ tuh banyak pembulian tau. Ntar mental lu kena loh. Lu waktu SMA aja masih sering dibully kan? Ya alhamdulillahnya belum ada sih John. Tapi kalau misalkan ada yang mau bully gue juga, gue udah mulai berani kok sekarang. Oh ya BTW lu gimana? Udah ada kerjaan? Belum gue. Susah banget nyari kerja, banyak saingin. Oh, terus lu selain sibuk nyari kerja, lu sibuk ngapain? Ya ngapain, orang nggak ada kegiatan, ya udah gue diem aja di rumah. Ya saran gue sih, ini kan lu masih punya waktu banyak ya. Ya lu coba aja gitu belajar hal-hal baru. Iya sih, tapi ya gue juga di rumah nggak bisa ngapa-ngapain, Jup. Orang gue nggak ada wifi. Oh ya udah lu pakai wifi gue aja, John. Soalnya gue juga kemarin habis tambah router di depan. Ya harusnya sih nyampe ya ke kontrakan lu. Ya boleh aja sih kalau lu mau ngasih mah. Iya nggak apa-apa gue kasih. Cuma ya gue minta tolong aja. Itu jangan disebar ke yang lain-lain ya. Aman, tenang Jub. Itu kan nanti buat gue belajar juga. Kalau ada wifi kan gue enak nggak boros. Saat itu juga, hari-hari Joni semakin banyak menghabiskan waktu. Bukannya belajar skill baru, tapi ia malah asik bermain tok-tok. Joni, rapiin tuh rumah. Tiap hari main HP mulu ya. Giliran kuota habis aja, kamu mintanya ke Babe. Iya, ntar dirapihin, Be. Oh iya, Be. Sekarang Joni pakai wifi tau. Hah? Kamu pasang wifi? Bukan lah, itu si Jupri kemarin ngasih wifi. Oh, ya udah ini, sekalian nih. Masukin kata sandinya buat Babe, ya. Ya udah. Kak, aku juga mau dong, Kak. Ini adalah rutinitas Jupri dan Joni, dan kehidupan Jupri perlahan semakin banyak kesempatan. Salah satunya, ia mendapatkan tawaran freelance di salah satu perusahaan IT. Sementara Joni, sudah hampir 5 bulan ia belum juga mendapatkan pekerjaan. John, kamu kalau belum dapat kerja, mending kamu gantiin Babe aja nih ya, nyari angkot. Nyari angkot? Enggak lah, lulusan SMA ngapain nyari angkot? Ya makanya yang serius nyari kerjanya. Ya sabar lah Be, ini nyari kerja zaman sekarang tuh susah loh. Ini Babe juga bingung nih, narik angkot makin lama makin sepi. Ntar bayar kontrakan gimana tuh bulan depan? Sudah ada lebih dari 10 lamaran yang disebar, belum ada satupun panggilan yang datang. Sampai ia merasa kesal, karena hidup di negara sendiri ternyata sesulit ini. Sial nih, sampai sekarang gue nggak dapat kerja udah 5 bulan. Nah katanya 19 lapangan pekerjaan, sampai sekarang aja nggak ada satupun ya. Sampai gue tiap hari kayak gini terus. Sial kan, emang dunia itu gadil ya.
Kirain Jupri aja langsung dapat kerjaan. Set. Lu baru aja dapat kerja ya, Job? Iya, tapi freelance sih. Ya paling seminggu 2 kali lah kerjanya. Oh, freelance di mana? Kalau kantornya sih di Singapura ya. Scam nggak tuh? Ntar lu nggak dibayar lagi. Enggak sih, nggak scam. Soalnya gue udah pernah dibayar sih waktu itu. Emangnya berapa satu proyeknya? Ya tergantung sih, tapi gue start sekitar $200 lah. $200 berarti 3 jutaan ya? Iya, segituan lah, John. Oh iya, ini tumben amat ya keluarga lu kok nggak pernah ngadain syukuran lagi sih? Orang tua gue sih ya lagi kerja di luar kota terus sih, John. Oh, gue kira keluarga lu sekarang udah mulai hemat gitu, sampai lu kerja juga kan? Enggak sih, ntar juga kalau udah pada datang ya ngadain syukuran lagi kok. BTW lu ada nggak info kerjaan gitu, Jup, buat gue? Apa ya? Ya lu bisanya apa, John? Ya gue juga bingung sih, gue bisanya apa? Ya lu bingung, gue juga bingung sih, John. Soalnya zaman sekarang ya kita kalau mau bersaing harus ngandelin skill sih. Kalau cuma ngandelin ijazah doang ya susah juga, John. Ya, tapi tetap aja lah, lu juga dapat kesempatan itu gara-gara lu ada di lingkungan kuliah. Coba lu di posisi gua, pasti lu ngerasain susah juga lah. Iya, gue juga ngerti kok. Tapi ya di kuliah juga sama kok. Kita kalau mau bersaing ya kita juga harus punya value. Sebenarnya si Joni ini ingin meminjam uang ke Jupri, tapi karena dia masih memiliki rasa gengsi, akhirnya dia tidak jadi meminjam uang. Keesokan harinya, Jupri baru saja dibelikan mobil baru oleh orang tuanya untuk ia berangkat kuliah. John, kamu udah tau belum no? Si Jupri harus dibeli mobil. Mobil? Mobil baru? Iya, mobil baru. Ntar dia nggak naik angkot babe lagi nih ke kampus. Joni benar-benar merasa kecewa dengan hidupnya. Ia ingin keluar dari keadaan seperti ini. Be, ini kenapa sih kita hidupnya gini-gini terus? Apa ini gini-gini amat gimana maksudnya? Ya lihat aja, Joni nyari kerja susah, babe nyari penumpang juga susah, bayar kontrakan susah. Ya udahlah John, namanya hidup ya, yang penting bersyukur aja. Bersyukur enggak, pokoknya Joni mau kaya juga. Dan saat itu juga, Joni merencanakan sesuatu. Jup, lu nggak kepikiran mau bikin bisnis apa? Ya pengen sih, cuma kan gue juga udah ada kuliah sama freelance. Ntar kalau misalkan gue fokus ke bisnis juga, yang ada gue kewalahan. Nah emang lu maunya bikin bisnis apa? Ntar gue bantuin nih. Apa ya, gue tuh kemarin kepikiran pengen buka warkop sih. Oh itu boleh tuh Jup, itu lagi ngetren tau di sini. Nah iya kan enak, apalagi sekarang anak-anak muda kan suka banget ya nongkrong. Nah terus kan gue bisa tuh, ntar promoin ke teman-teman gue. Ya udah, lu jadiin deh ya. Lu mesti jadiin, ntar gue bantuin deh ya. Ya ntar dulu lah, modalnya juga belum ada. Ya lu minta aja lah sama orang tua lu, itu pasti dikasih kok. Gue yakin orang tua lu pasti support. Ya gue juga yakin sih, cuma ya gue takut gagal aja gitu. Udah tenang, ada gua, ntar gue bantuin semuanya ya. Gue bantuin mimpi lu. Tuh. Dan akhirnya, beberapa hari kemudian, Jupri langsung membuat usaha warkop dengan total modal 200 juta. John, gue percayain ini semua sama lo ya. Siap Jup, udah tenang aja ya. Pokoknya gue di sini bakal lakuin yang terbaik. Ya anggap aja lah, ini kan usaha gue juga. Betul John. Oh iya, nanti gue 2 minggu ke depan kan ada acara kampus tuh di luar kota. Ya paling nanti gue minta tolong aja ya. Ntar lu update aja perkembangannya gimana. Siap. Pokoknya nanti gue bakal kasih laporan omset per harinya. Udah, pokoknya beres sama gue mah ya. Thank you ya John ya. Lu udah mau bantuin gue diriin bisnis ini. Aman Jup, gue juga thank you lah udah dikasih kerjaan. Setelah Jupri berada di luar kota, kondisi warkop sangat ramai. Banyak anak muda yang suka dengan suasananya, menunya, dan yang paling penting adalah harga-harganya. Gila nih, baru 3 hari udah rame aja nih warkop ya. Kalau kayak gini sih bahaya nih, si Jupri bisa cepet kaya. Telepon lagi. Halo John, gimana ya kabar warkop malam ini? Ya kondisi malam ini sih agak-agak sepi gitu ya. Nah itu kira-kira kenapa tuh John? Apa gitu yang kurang? Ya mungkin ini karena belum banyak orang yang tahu aja, makanya kita harus banyakin promosi nih Juk ya. Kalau bisa budgetnya yang lumayan gitu. Iya juga sih. Ya udah sih paling nanti biar gue yang ngatur aja ya budgetnya. Ya aman. Oke. Siap Juk. Pada saat itu juga, Joni berhasil berbohong ke Jupri. Karena sebenarnya omset satu hari itu bisa mencapai 10 juta. Namun Joni hanya memberitahu 1 juta. Hari-hari berikutnya Joni masih melakukan hal yang sama selama Jupri berada di luar kota. Sementara bahan-bahan untuk menu sudah habis dan tidak ada lagi yang bisa dibelanjakan. Permisi Mas Joni, ini bahan bakunya udah pada habis semua. Nanti kalau misalkan stoknya sedikit, ntar kita bisa tutup lebih cepat loh. Loh, emangnya kamu nggak mau apa selesai lebih cepat? Ini bentar lagi tutup loh ya. Udah kamu tenang, ikutin aturan saya aja. Oh iya udah deh Mas. Tapi kamu denger loh ya, kamu jangan pernah bilang ke Jupri kalau warkop ini rame. Kamu bilang aja, tiap hari warkop ini sepi, ya. Iya Mas.
Joni sangat menikmati hasil uang korupsi itu. Hampir setiap hari dia berfoya-foya menghabiskan uang tersebut. Namun dia juga berpikir, besok balik lagi si Jupri. Ini gue harus atur strategi sih. Job, udah nyampe lo? John, iya gue baru nyampe tadi jam 5. Oh ya udah lu istirahat aja. Ntar masalah kerjaan mah biar gue aja yang ngatur. Kasihan lu masih capek kan tuh. Gak apa-apa kok. Gue juga sekalian mau nanyain kabar karyawan ini 2 minggu terakhir gimana. Oh ya udah, kalau gitu kita duduk aja di situ ya. Ntar sekalian kita diskusi aja ya. Boleh. Jadi gini Job, ini sebenarnya minusnya tuh gara-gara ya kita kan baru pertama kali buka bisnis ya. Dan gue juga nggak tahu ternyata sesusah ini loh bikin bisnis. Gue tuh mesti ngatur sana-sini, ngatur karyawan. Belum lagi karyawan kerjanya nggak becus tuh ya. Tumpah lah, keasinan lah, gosong lah, apalah. Makanya, ya ini kenapa minus ya buat trial and error dulu tuh ya. Yang penting karyawan dulu lah diberesin. Itu kerjanya bener udah susah banget ngatur karyawan tuh. Iya sih, gue juga ngertiin. Cuma kenapa minusnya banyak banget ya? Nah ini juga kemarin gue lupa tuh bilang ke lu ya. Jadi kan ini tempat itu ada yang namanya jatah preman. Ya udah, kemarin gue kasih ke mereka. Soalnya kalau nggak dikasih ya ini bahaya, Jup. Ntar kita diresin terus loh tiap hari. Oh, terus lo kasih berapa, Jan? Wah itu lumayan juga sih, Jup. Soalnya kemarin dia kan mintanya 8 juta ya. Terus ya udah akhirnya gue nego, ya gue kasih aja 5 juta. Gila ya, susah juga ternyata bikin bisnis. Ya udahlah, nggak apa-apa sih, John. Yang penting warkop kita aman. Terus kita pikirin ke depannya gimana. Hari-hari berikutnya kondisi warkop makin sepi beneran. Dan Jupri terus berusaha untuk melakukan cara supaya warkopnya ramai sampai ia rela absen kuliah berhari-hari. Sementara Joni selalu punya alasan untuk tidak membantu Jupri. Ya udah lu nggak apa-apa kok, istirahat aja. Ya. Nah ini gue harus cepet-cepet cabut nih dari tempatnya Jupri ya. Mager juga gue bantuin dia terus jadi kaya lagi beneran. Ini gue agak berat sih ngomongnya. Cuma ya gue harus ngomong sih. Iya, kenapa John? Ini terus terang gue nggak bisa lanjut sih, Jup. Soalnya bokap gue nyuruh gue jadi PNS. Serius, John? Aduh, ini gue gimana ya ngurusnya ntar? Mas Jupri, jangan percaya mas. Itu dia bohong mas. Loh, apa ini maksudnya? Hah? Ini apa maksudnya? Lihat nih mas. Lah ini warkopnya rame, John. Job, lu jangan percaya sama dia, Job. Itu karyawan nggak becus ini. Itu AI tahu. Ya tapi ini udah ada buktinya loh, John. Apaan sih kok lu percaya sama dia sih, Job? Enggak, Mas. Jangan percaya, Mas. Kemarin juga dia bilang, Mas, kalau kita ini semuanya harus tutup mulut. Ya sebenarnya warkop ini rame, Mas. Nah ini terus uangnya kemana nih? Ya untuk uang omset ada di dia, Mas. Waktu itu saya mau minta buat beli bahan produksi, cuma sama dia nggak dibolehin. Wah, brengsek lu pada ya. John, ini lu maksudnya apa nih, John? Kok lu tega sih sama gua? Wah, apaan sih orang nggak ada di gua? John, lu temen gua loh ya. Lu harus balikin duit itu. Apaan sih orang nggak ada uangnya? Balikin, John. Anjing lu dibantu nggak tahu diri lu, John. Bangke lu. Woi, John. Ya, Mas kabur. Udah biarin aja, Gor. Kalian kerja aja. Jupri hanya membiarkan Joni membawa kabur uangnya. Ia percaya apa yang dilakukan oleh Joni ini akan ada akibatnya. 1 bulan berlalu, kejadian tersebut berkat kesetiaan karyawan-karyawannya, akhirnya warkop Jupri kembali ramai pengunjung. Sementara nasib Joni, uang 20 juta yang ia bawa kabur akhirnya habis tidak tersisa karena judi online. Dan yang lebih parahnya adalah ia dijebak oleh seseorang untuk bekerja di luar negeri, yaitu Kamboja. Apakah ia akan menemukan ibunya di Kamboja atau ia akan pulang tidak bernyawa?